Dan dari semua yang terjadi, hanya satu hal yang tersisa. Kesunyian. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada akhir bahagia. Yang ada hanya rumah kosong, nama yang tinggal kenangan, dan keluarga yang harus hidup dengan bayang-bayang dosa yang tidak mereka pilih. Pesugihan memang memberi segalanya, tapi selalu mengambil yang paling berharga. Bukan di awal, melainkan di saat kita merasa sudah aman. Saat kita percaya bahwa harga sudah lunas. Ingatlah, tidak ada kekayaan yang datang tanpa penagihan. Tidak ada perjanjian gelap yang benar-benar bisa dibatalkan. Dan tidak ada jalan pintas yang tidak berujung jurang. Jika malam ini kamu masih bernafas dengan tenang, bersyukurlah. Karena ada banyak orang di luar sana yang sudah membayar terlalu mahal untuk sebuah kesalahan yang hanya berlangsung satu malam. Malam itu hujan turun perlahan. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat udara terasa dingin dan berat. Seperti ada sesuatu yang ikut turun bersama tetesan air dari langit. Arman duduk sendirian di teras rumah kontrakan sempitnya, menatap jalan kecil yang basah dan sepi. Lampu jalan di ujung gang berkedip tidak stabil. Cahayanya redup dan kekuningan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan setiap kali angin lewat. Di balik pintu kayu tipis rumah itu, istrinya dan anaknya sudah terlelap. Tapi Arman tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Dadanya terasa sesak, pikirannya penuh, dan kepalanya seperti dihantam rasa gagal yang tak ada habisnya. Warung kecil yang ia bangun bertahun-tahun bangkrut begitu saja. Utang datang silih berganti, lebih cepat daripada nafas yang bisa ia tarik. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa takut, dan setiap malam ia tidur dengan rasa malu. Ia merasa tidak lagi pantas disebut kepala keluarga. Setiap tatapan orang-orang di sekitar terasa seperti penghakiman, meski mungkin itu hanya ada di kepalanya sendiri. Arman menunduk, memandangi tangannya yang kosong. Tangan yang dulu penuh harapan, kini hanya bergetar menahan putus asa. Angin malam berdesir pelan, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Entah suara air hujan, entah langkah kaki yang tidak pernah terlihat. Arman menelan ludah, perasaannya tidak enak. Seperti ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari balik gelap. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tapi gang itu tetap kosong. Namun rasa diawasi itu tidak hilang, justru semakin kuat, semakin nyata, seolah malam sedang mendengarkan setiap pikirannya. Di kepalanya muncul satu pertanyaan yang terus berulang, semakin keras, semakin memaksa. Sampai kapan hidup seperti ini? Sampai kapan ia harus menunduk? Sampai kapan keluarganya hidup kekurangan? Pikirannya mulai mencari jawaban yang seharusnya tidak ia sentuh. Jalan pintas. Kata itu muncul begitu saja, seperti bisikan yang tidak berasal dari mulut siapapun, tapi terasa sangat dekat, sangat nyata, seolah berbisik tepat di telinganya. Arman menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu, tapi justru semakin jelas. Jalan pintas berarti cepat. Jalan pintas berarti selesai. Jalan pintas berarti tidak perlu lagi merasakan lapar, malu, dan gagal. Hujan semakin rapat. Dan di antara suara tetesan air, Arman merasa mendengar suara lain. Suara halus yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti seseorang yang sedang tersenyum di balik gelap, menunggu ia menyerah sepenuhnya. Lampu di teras tiba-tiba meredup sesaat, lalu menyala kembali. Jantung Arman berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Ia berdiri, hendak masuk ke dalam rumah. Tapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap duduk di sana, bersama pikiran-pikiran gelap yang mulai menguasai dirinya. Di detik itu, Arman belum tahu bahwa malam sederhana dengan hujan pelan ini adalah awal dari sebuah keputusan yang akan menuntunnya ke ritual, ke perjanjian, dan akhirnya ke kematian. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, hidup Arman tidak pernah benar-benar miliknya lagi. Keesokan malamnya, hujan telah berhenti, tapi udara masih menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung.
Bau yang entah kenapa membuat dada terasa sempit sejak langkah pertama Arman keluar dari rumah. Langit gelap tanpa bintang, dan bulan tertutup awan tebal seolah sengaja menyembunyikan cahaya agar malam tidak sepenuhnya terlihat. Arman berjalan menyusuri jalan kecil menuju warung kopi langganan, tempat orang-orang biasanya melepas penat. Tapi malam itu, langkahnya terasa seperti ditarik menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Warung kopi itu tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu neon putihnya berpendar dingin, menarik serangga-serangga kecil yang berterbangan tanpa arah, seperti pikiran Arman yang tak lagi menemukan jalan keluar. Asap rokok menggantung rendah, bercampur aroma kopi pahit yang pekat, menciptakan suasana pengap dan tidak nyaman. Di sudut warung, Arman melihat sosok yang tidak asing, duduk tenang seolah sudah menunggu sejak lama. Darto, teman lama yang jarang ia temui, tapi kini tampak berbeda, terlalu rapi, terlalu tenang untuk seseorang yang hidup di lingkungan yang sama dengannya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari cara Darto duduk, dari cara ia memandang sekeliling tanpa benar-benar melihat siapapun, dari senyum tipis yang sesekali muncul di sudut bibirnya, senyum yang tidak hangat, lebih mirip senyum seseorang yang tahu rahasia besar. Arman merasakan bulu kuduknya meremang, tanpa tahu alasannya. Ia duduk berhadapan dengan Darto, dan di antara mereka, meja kayu tua itu terasa seperti batas tipis antara hidup yang ia kenal dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Semakin lama Arman memperhatikan, semakin jelas perbedaan itu terlihat. Jam tangan di pergelangan tangan Darto berkilau pelan, sepatunya bersih, pakaiannya rapi, kontras dengan suasana warung yang kusam. Namun yang paling membuat Arman tidak nyaman adalah tatapan Darto. Tatapan yang seolah menembus, seolah bisa membaca setiap rasa putus asa yang berusaha Arman sembunyikan. Tanpa banyak kata, Darto condong sedikit ke depan, dan saat itu Arman merasakan hawa dingin merayap dari kaki hingga ke tengkuknya. Di tengah suara sendok beradu dengan gelas dan dengung lampu neon, Arman mendengar satu kata yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Pesugihan. Kata itu tidak diucapkan keras, tapi terasa menggema di kepala Arman, lebih keras dari suara apapun di warung itu. Seolah kata tersebut tidak hanya didengar, tapi ditanamkan, masuk ke dalam pikirannya dan berakar di sana. Seketika ingatan tentang hujan semalam, tentang bisikan di teras rumah, kembali menyeruak, menyatu dengan suasana malam ini, membentuk lingkaran yang sulit ia lepaskan. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semua ini hanyalah percakapan biasa di warung kopi tua. Tapi semakin ia berpikir demikian, semakin kuat perasaan bahwa pertemuan ini sudah diatur sejak lama. Tatapan Darto tidak pernah benar-benar meninggalkan wajahnya. Bahkan ketika Darto terlihat menyesap kopi, matanya tetap mengunci, seperti memastikan Arman tidak akan pergi begitu saja. Di luar warung, angin berhembus pelan, membuat spanduk usang di pinggir jalan berkibar dan mengeluarkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan panjang. Arman merinding. Dalam hatinya, ada dua suara yang saling bertabrakan. Satu memintanya pergi, pulang, melupakan semua ini. Dan satu lagi, suara yang lebih halus tapi jauh lebih kuat, menyuruhnya bertahan, mendengar, dan menerima apapun yang akan datang. Saat akhirnya Arman berdiri dan melangkah pergi, ia merasa langkahnya lebih berat dari saat datang. Jalan pulang terasa lebih panjang, lebih gelap dan lebih sunyi. Setiap bayangan di pinggir jalan tampak seperti bergerak. Setiap suara kecil terasa terlalu dekat. Di kepalanya, satu kata terus berulang, tidak mau pergi, seperti doa terbalik yang dipanjatkan dalam gelap. Pesugihan. Dan Arman belum menyadari bahwa sejak malam itu, ia tidak lagi berjalan sendirian, karena sesuatu telah mulai mengikutinya pulang. Malam berikutnya, Arman tidak langsung pulang setelah menutup warung kopi tempat ia bekerja serabutan. Langkahnya justru berbelok mengikuti arah yang sejak tadi terngiang di kepalanya. Seolah ada penunjuk tak kasat mata yang menuntunnya menuju tempat yang tidak pernah ia niatkan untuk datangi. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu dan hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat,
seperti ada sesuatu yang menekan dada setiap kali ia menarik nafas. Rumah itu berdiri menyendiri di ujung desa, jauh dari rumah warga lainnya, dikelilingi pepohonan tua yang daunnya bergesekan pelan tertiup angin, menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan panjang tanpa kata. Dinding rumahnya kusam, catnya mengelupas, dan pagar kayunya miring, seolah sudah lama tidak disentuh manusia. Arman berhenti beberapa langkah di depan pintu, jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah, tapi karena naluri terdalamnya berteriak agar ia berbalik pergi. Namun kakinya tidak bergerak. Tangannya terangkat perlahan, mengetuk pintu kayu tua itu dengan ragu. Suara ketukan terdengar terlalu keras di tengah sunyi, lalu menghilang begitu saja di telan malam. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit, sampai akhirnya pintu terbuka tanpa suara. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam dan dalam, seolah menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diceritakan. Tanpa banyak gerak, lelaki itu mempersilahkan Arman masuk. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan pengap. Bau kemenyan dan tanah basah bercampur menjadi satu, menusuk hidung dan membuat kepala sedikit pening. Cahaya lampu minyak bergetar pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Bayangan yang tampak bergerak meski tidak ada yang bergerak. Arman merasa seperti melangkah ke tempat yang tidak sepenuhnya berada di dunia yang ia kenal. Lelaki tua itu duduk di depan meja rendah dari kayu gelap, sementara Arman berdiri kaku di seberangnya. Tanpa ditanya, tanpa dijelaskan, lelaki itu menatap Arman lama sekali, seolah sedang membaca sesuatu yang tertulis jelas di wajah dan jiwanya. Tatapan itu membuat Arman merasa telanjang, seakan seluruh kegagalannya, ketakutannya, dan niat terlarangnya sudah diketahui sejak awal. Akhirnya suara itu keluar, pelan tapi berat, seolah setiap kata membawa beban. Lelaki itu mengatakan bahwa Arman datang bukan karena keinginan, tapi karena panggilan. Bahwa apa yang ia cari bukan sekadar uang, melainkan jalan keluar dari rasa gagal yang terus menghantuinya. Arman ingin menyangkal, tapi lidahnya terasa kaku, dan hatinya tahu semua yang dikatakan itu benar. Di atas meja, lelaki tua itu membuka sebuah kain hitam kusam, memperlihatkan benda-benda yang membuat nafas Arman tercekat. Potongan sesajen kering, pisau kecil dengan noda gelap yang tidak sepenuhnya hilang, dan selembar kain bertuliskan simbol-simbol asing. Lampu minyak berkedip pelan, dan di momen itu, Arman seperti melihat bayangan lain berdiri di belakang lelaki tua itu, tinggi, hitam, dan diam. Lelaki itu menjelaskan dengan suara datar bahwa apa yang akan Arman lakukan bukan permainan, bukan pula sesuatu yang bisa dihentikan di tengah jalan. Sekali melangkah, tidak ada jalan kembali. Kekayaan akan datang, cepat dan tanpa penjelasan, tapi sebagai gantinya, sesuatu akan menunggu untuk ditagih. Bukan sekarang, bukan besok, tapi di waktu yang sudah ditentukan. Arman merasakan tenggorokannya kering, dan untuk pertama kalinya, kata nyawa terasa begitu dekat, begitu nyata, seolah sedang berdiri tepat di belakang punggungnya. Tanpa sadar, Arman mengangguk. Gerakan kecil itu terasa seperti penanda tanganan perjanjian tak tertulis. Lelaki tua itu lalu menyerahkan sebuah kantong kain hitam, beratnya ringan, tapi entah kenapa terasa sangat menekan saat Arman menerimanya. Di saat itu juga, angin dingin berhembus dari dalam rumah, membuat lampu minyak hampir padam, dan bayangan di dinding bergerak semakin liar. Ketika Arman melangkah keluar dari rumah itu, malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Jalan desa yang tadi ia lewati kini terasa asing, seolah telah berubah. Setiap langkah menjauh dari rumah tua itu, Arman merasa ada sesuatu yang ikut melangkah bersamanya. Sesuatu yang tidak bersuara, tidak terlihat, tapi kehadirannya terasa jelas, menempel erat, dan tidak akan pernah melepaskan. Sejak malam itu, Arman tidak pernah benar-benar tidur. Tubuhnya memang terbaring, matanya terpejam, tapi pikirannya terus terjaga. Dipenuhi bayangan rumah tua, tatapan tajam lelaki tua itu,
dan kantong kain hitam yang kini tersimpan di sudut lemari. Setiap kali angin malam menyusup lewat celah jendela, Arman merasa kantong itu seakan bergerak pelan, bernapas, menunggu saatnya dibuka. Rumah yang selama ini terasa sempit dan sederhana, kini berubah menjadi tempat yang asing, sunyi, dan penuh tekanan yang tidak terlihat. Di siang hari, Arman mencoba bersikap normal. Ia tersenyum pada Sari, mengangguk saat anaknya bercerita hal-hal kecil. Tapi semua terasa palsu, seperti sandiwara yang dimainkan dengan wajah kaku. Setiap tawa terdengar terlalu keras, setiap keheningan terasa terlalu panjang. Di dalam dadanya, dua perasaan terus bertarung, rasa takut dan rasa butuh. Dan perlahan, rasa butuh mulai menang, menekan rasa takut hingga tersisa hanya getaran halus yang siap ia abaikan. Malam kembali turun, dan hujan datang tanpa angin, jatuh lurus ke tanah seperti hitungan waktu yang tidak bisa dihentikan. Arman duduk sendirian di ruang tengah, lampu sengaja ia matikan, hanya menyisakan cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Di detik itu, pikirannya berhenti melawan. Semua alasan yang sempat ia bangun runtuh satu persatu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini bukan tentang keserakahan, ini tentang bertahan hidup, tentang menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Dan dengan keyakinan palsu itu, Arman berdiri dan membuka lemari. Kantong kain hitam itu terasa hangat saat disentuh, seolah menyimpan suhu tubuh lain. Jari-jarinya gemetar ketika menarik talinya, dan saat kantong itu terbuka, aroma kemenyan dan tanah basah kembali menyeruak, memenuhi ruangan tanpa sumber yang jelas. Arman menelan ludah, dadanya naik turun tidak beraturan. Di dalam kantong itu, benda-benda ritual tersusun rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di rumah manusia. Arman mengikuti petunjuk yang terngiang di kepalanya, petunjuk yang tidak pernah dituliskan, tapi terasa sudah ia hafal. Lilin-lilin kecil dikeluarkan dan disusun membentuk lingkaran di lantai ruang tengah. Cahaya api menyala satu persatu, memantulkan bayangan panjang yang menari di dinding. Setiap nyala lilin terasa seperti langkah menuju batas yang tidak bisa ia lewati kembali. Udara di dalam rumah menjadi pengap, seolah tembok-tembok itu ikut menutup diri, menyaksikan tanpa suara. Saat Arman duduk di tengah lingkaran itu, detak jantungnya terdengar terlalu keras, mengalahkan suara hujan di luar. Ia mulai melafalkan kalimat-kalimat yang entah dari mana asalnya, kata-kata asing yang terasa berat di lidah, tapi mengalir begitu saja, seperti sesuatu di dalam dirinya yang mengambil alih. Api lilin bergoyang liar, dan di sela-sela cahaya itu, Arman melihat bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya sendiri, bayangan yang lebih tinggi, lebih gelap, dan berdiri tepat di belakangnya. Ketika pisau kecil itu menyentuh kulit jarinya, rasa sakit datang cepat dan tajam. Darah menetes ke lantai tepat di tengah lingkaran lilin, dan di detik itu, udara berubah drastis. Suhu turun seketika, napas Arman keluar sebagai embun tipis, dan suara-suara halus mulai terdengar, bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari tempat-tempat yang seharusnya sunyi. Arman menutup mata, berusaha bertahan, berusaha tidak lari. Di antara bisikan-bisikan itu, satu perasaan muncul dengan jelas, bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu telah datang, sesuatu telah melihat pengorbanan kecil itu sebagai tanda persetujuan. Api lilin tiba-tiba meredup bersamaan, hampir padam, lalu menyala kembali dengan cahaya yang lebih gelap, lebih pekat. Arman membuka mata, dan untuk sesaat, ia merasa ruangan itu lebih luas dari sebelumnya, seolah batas-batas rumah telah menghilang. Ketika ritual itu berakhir tanpa ledakan, tanpa kejadian besar, Arman justru merasa kosong. Sunyi yang tersisa jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Ia memadamkan lilin satu persatu dengan tangan gemetar, menyembunyikan kembali benda-benda ritual itu, dan duduk sendiri di lantai menunggu sesuatu yang tidak ia tahu bentuknya. Di dalam hatinya, ada keyakinan aneh yang perlahan tumbuh, bahwa keputusan itu sudah diterima, dan bahwa sejak malam ini, hidupnya tidak lagi berjalan dengan aturan manusia biasa. Dan di sudut ruang tengah yang gelap, sesuatu tersenyum tanpa wajah, menunggu kelanjutan dari janji yang baru saja dimulai. Perubahan itu datang tanpa suara, tanpa tanda,
Dan justru itulah yang paling menakutkan. Tidak ada ledakan, tidak ada mimpi indah, tidak ada cahaya aneh di langit. Pagi setelah ritual itu, Arman bangun dengan perasaan hampa yang aneh. Seperti baru saja melewati sesuatu yang penting, tapi tidak diingat sepenuhnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara pagi yang masuk lewat jendela membawa hawa dingin yang menusuk, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Untuk sesaat, Arman hampir yakin semua yang terjadi malam sebelumnya hanyalah hayalan. Sampai ia melihat apa yang tergeletak di dekat pintu. Sebuah amplop coklat, tebal, tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Arman berdiri lama menatapnya. Jantungnya berdetak tidak teratur. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Dan saat ia melihat isinya, nafasnya tertahan. Uang. Banyak. Terlalu banyak untuk sekedar kebetulan. Lembaran-lembaran itu terasa dingin di jemarinya, seperti baru diambil dari tempat yang tidak pernah tersentuh matahari. Di detik itu, tidak ada rasa senang, hanya keheningan panjang yang dipenuhi satu kesadaran pahit. Ritual itu berhasil. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, dan justru karena itulah rasa takut tumbuh perlahan. Uang datang dari arah yang tidak bisa dijelaskan. Utang yang dianggap mati tiba-tiba dibayar orang lain. Kesempatan usaha muncul tanpa dicari. Setiap masalah yang selama ini menjerat Arman seperti dilepaskan satu persatu oleh tangan tak terlihat. Sari mulai tersenyum lagi. Anak mereka jarang sakit. Dan rumah yang dulu penuh keluhan kini dipenuhi suara-suara ringan. Tapi di balik semua itu, Arman merasa seperti sedang hidup di atas lantai tipis yang bisa runtuh kapan saja. Setiap malam, gangguan mulai menampakkan diri. Bukan dengan cara kasar, melainkan perlahan, halus. Seperti ingin memastikan Arman tidak pernah lupa pada siapa semua ini berasal. Jam dinding sering berhenti tepat pukul 3 dini hari, lalu berdetak kembali sendiri. Lampu ruang tengah berkedip tanpa sebab. Di cermin kamar mandi, pantulan Arman kadang terlihat terlambat bergerak, sepersekian detik yang cukup untuk membuat nafasnya tercekat. Dan di antara semua itu, perasaan diawasi tidak pernah pergi. Arman mulai bermimpi, mimpi-mimpi yang terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Ia melihat dirinya berdiri di ruang yang luas dan gelap, dikelilingi bayangan-bayangan tinggi tanpa wajah. Di tengah ruangan itu, ada tumpukan uang yang terus bertambah. Tapi setiap kali ia melangkah mendekat, lantai di bawah kakinya berubah menjadi tanah basah berwarna gelap, seperti kuburan yang baru digali. Ia terbangun dengan nafas terengah, keringat dingin membasahi punggung, dan rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan. Di siang hari, Arman berusaha mengabaikan semua tanda itu. Ia sibuk menghitung uang, merencanakan masa depan, meyakinkan dirinya bahwa semua ini layak diperjuangkan. Tapi semakin ia mencoba menikmati hasilnya, semakin sering gangguan itu muncul, seolah ingin mengingatkan bahwa ini bukan hadiah, melainkan titipan sementara. Suatu sore, saat Arman menghitung uang di ruang tengah, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Padahal ia sendirian. Langkah itu pelan, teratur, dan berhenti tepat di belakangnya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan nafas dingin di tengkuknya. Arman tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Beberapa detik berlalu, terasa seperti selamanya. Sampai akhirnya suara itu menghilang begitu saja. Ketika akhirnya Arman berani berdiri dan memeriksa seisi rumah, tidak ada siapapun. Tapi di lantai, tepat di tempat ia duduk tadi, terdapat jejak kaki samar yang tidak berasal dari manusia. Jejak yang perlahan memudar sebelum ia sempat memahami bentuknya. Sejak saat itu, Arman tahu bahwa kekayaan ini bukan datang sendirian. Ia datang bersama pengingat, bersama penjaga, bersama sesuatu yang setiap saat siap menagih. Dan di balik tumpukan uang yang terus bertambah,
Arman mulai merasakan satu hal yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia sembunyikan, dan tidak bisa ia hindari. Rasa takut yang tumbuh seiring dengan setiap lembar kekayaan yang ia terima. Sejak kekayaan itu datang, malam tidak pernah lagi menjadi tempat istirahat bagi Arman. Sunyi yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang menekan dari segala arah. Setiap kali rumah terlelap, justru Arman merasa paling terjaga. Duduk di tepi ranjang dengan mata terbuka, mendengarkan suara-suara kecil yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bunyi kayu berderak, napas halus yang bukan miliknya, dan langkah pelan yang selalu berhenti tepat sebelum ia berani menoleh. Tanda-tanda itu tidak lagi datang sendiri. Mereka mulai teratur seolah mengikuti jadwal yang hanya dimengerti oleh sesuatu di balik gelap. Jam dinding tidak lagi sekedar berhenti, kini jarumnya bergerak mundur sebelum akhirnya berhenti tepat di angka yang sama setiap malam. 3. Angka itu terus muncul, berulang, menempel di pikirannya seperti cap yang tidak bisa dihapus. Arman mulai menghitung waktu dengan rasa cemas, menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang, tapi tidak tahu kapan. Gangguan mulai menyentuh Sari dan anak mereka. Sari sering terbangun tengah malam dengan wajah pucat, mengatakan ia bermimpi ada seseorang berdiri di sudut kamar, memandangi mereka tanpa bergerak. Anak mereka menangis lebih sering, menunjuk ke arah ruang kosong sambil menyebut ada orang yang mengajaknya bermain. Setiap kali itu terjadi, Arman merasakan jantungnya runtuh perlahan. Apa yang dulu ia yakini hanya akan ia tanggung sendiri, kini mulai merembet, merusak batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Rumah tampak gelap, terlalu gelap, seolah cahaya enggan masuk. Saat ia membuka pintu, udara dingin menyergap, dan bau tanah basah kembali memenuhi hidungnya. Bau yang sama seperti malam ritual pertama. Di ruang tengah, lilin yang tidak pernah ia nyalakan menyala sendiri. Apinya kecil tapi stabil, berdiri tepat di tengah lantai, di tempat yang sama ia pernah duduk dalam lingkaran terlarang itu. Arman berdiri kaku, tidak berani mendekat, tidak berani memanggil siapapun. Di dinding, bayangan bergerak perlahan, bukan karena api lilin, melainkan karena sesuatu yang berjalan di belakangnya. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, bukan lagi bisikan, melainkan panggilan pelan yang menyebut namanya berulang-ulang dengan nada yang tidak marah, tapi penuh kepastian. Keesokan harinya, Sari jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemas, matanya kosong, dan suaranya melemah seolah ada sesuatu yang mengurasnya dari dalam. Dokter tidak menemukan apapun, hanya menyarankan istirahat. Arman duduk di samping ranjang, memegang tangan istrinya yang dingin, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar murni, ketakutan kehilangan karena kesalahan sendiri. Di sela-sela menjaga Sari, Arman mulai melihat tanda-tanda lain. Bayangan hitam sering terlihat di ambang pintu kamar anaknya, berdiri diam, lebih tinggi dari kusen, seolah sedang menimbang. Setiap kali Arman mendekat, bayangan itu menghilang, tapi rasa dingin yang ditinggalkannya tidak pernah pergi. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa seperti perangkap, tempat yang pelan-pelan menutup diri dari dunia luar. Malam demi malam, suara itu semakin sering datang, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ia terdengar dari balik dinding, dari langit-langit, dari bawah lantai, mengingatkan dengan nada tenang bahwa waktu hampir habis. Arman mencoba berdoa, mencoba memohon, tapi setiap kata terasa hampa, seolah tidak ada lagi yang mau mendengar selain sesuatu yang telah ia undang sendiri. Di satu malam yang sangat sunyi, Arman menemukan tanda terakhir yang membuat kakinya lemas. Di meja ruang tengah, tergeletak kain hitam itu, terbuka sendiri, dan di atasnya ada bekas noda gelap yang baru, masih basah, membentuk simbol yang ia kenali tanpa perlu diajarkan. Itu bukan ancaman, bukan peringatan, itu adalah pengingat. Arman terduduk di lantai dan menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia tolak. Penagihan telah dimulai, dan kali ini bukan hanya dirinya yang berada di daftar. Arman mulai percaya bahwa waktu tidak lagi berjalan lurus. Hari-hari terasa memendek, malam-malam terasa memanjang, dan di antara keduanya
hanya ada rasa takut yang terus tumbuh, menekan, dan tidak memberi ruang untuk bernapas. Setiap sudut rumah kini menyimpan ingatan tentang kesalahan yang ia buat. Setiap bayangan di dinding seolah mengulang kembali keputusan terlarang yang pernah ia ambil dengan kepala tertunduk dan hati penuh pembenaran palsu. Ia mencoba melarikan diri dengan cara yang paling manusiawi, dengan akal sehat yang tersisa. Arman menjual sebagian barang berharga, berniat membawa keluarganya pergi jauh ke tempat yang tidak mengenal nama mereka, tidak mengenal rumah ini, tidak mengenal ritual dan janji yang pernah terucap. Namun setiap rencana selalu runtuh sebelum benar-benar dimulai. Kendaraan yang akan ia gunakan selalu bermasalah. Telepon yang ia pakai untuk menghubungi orang-orang tiba-tiba mati tanpa sebab. Jalan keluar terasa seperti ilusi, tampak dekat tapi selalu menghilang saat disentuh. Di tengah kepanikan itu, Arman kembali ke rumah tua di ujung desa, berharap menemukan celah, berharap orang tua itu punya cara untuk menghentikan semuanya. Tapi rumah itu kini kosong, lebih kosong dari yang seharusnya. Pintu terbuka, lampu padam, dan bau kemenyan telah hilang, digantikan bau debu dan kayu lapuk. Arman berdiri lama di ambang pintu, memanggil, tapi suaranya tenggelam dalam sunyi. Tidak ada jawaban, hanya gema langkahnya sendiri yang terdengar asing, seolah bukan miliknya. Penyesalan datang tanpa ampun. Arman mulai mengingat setiap momen kecil yang dulu ia anggap sepele, tawa Sari yang sederhana, cara anaknya memeluk tanpa alasan, malam-malam sunyi yang sebenarnya penuh kedamaian. Semua itu kini terasa seperti kehidupan orang lain, kehidupan yang telah ia tukar dengan uang yang dingin dan janji yang kelam. Di dalam dadanya, ada rasa sesak yang tidak bisa dilepaskan, rasa bersalah yang terus membesar, menggerogoti dari dalam. Malam itu, Arman berlutut di ruang tengah rumahnya, di tempat yang sama ia pernah duduk dalam lingkaran lilin. Ia memohon dengan suara bergetar, bukan lagi pada kekayaan, bukan lagi pada kekuatan, melainkan pada kesempatan kedua. Kata-kata penyesalan mengalir tanpa henti, tapi ruangan tetap sunyi. Tidak ada jawaban yang menenangkan, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar putus-putus, dan di sela-sela itu, bisikan halus yang kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Sari semakin lemah. Anak mereka sering terbangun dengan teriakan, menunjuk ke sudut kamar sambil menangis ketakutan. Arman hanya bisa memeluk, merasakan tubuh kecil itu gemetar, menyadari bahwa setiap detik ia menunda, ancaman semakin nyata. Ia mulai berpikir untuk menyalahkan diri, untuk mengambil semua beban itu sendiri, asal keluarganya selamat. Tapi bahkan pikiran itu terasa sia-sia, karena perjanjian tidak pernah memberi ruang untuk tawar-menawar. Di satu malam yang terasa paling panjang, Arman duduk sendirian di teras, menatap gelap dengan mata kosong. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara yang tidak bisa ia bedakan lagi antara nyata dan tidak. Dalam keheningan itu, Arman akhirnya mengakui satu kebenaran yang selama ini ia hindari. Tidak ada jalan pulang, tidak ada cara untuk menghapus apa yang telah dipanggil. Semua usaha melarikan diri hanyalah penundaan, dan penundaan itu justru membuat penyesalan semakin dalam. Saat ia berdiri dan melangkah masuk ke rumah, Arman merasakan sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat, lebih dingin, seolah rumah itu sedang menunggu keputusan terakhir. Di cermin ruang tengah, bayangannya terlihat kabur, tidak utuh, seolah sebagian dirinya telah diambil. Arman menatap pantulan itu lama sekali, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat seorang pria yang ingin kaya, melainkan seorang ayah dan suami yang sadar telah kehilangan segalanya. Di dalam dadanya, ada rasa sesak yang tidak bisa dilepaskan, rasa bersalah yang terus membesar, menggerogoti dari dalam. Malam itu, Arman berlutut di ruang tengah rumahnya, di tempat yang sama ia pernah duduk dalam lingkaran lilin. Ia memohon dengan suara bergetar, bukan lagi pada kekayaan, bukan lagi pada kekuatan, melainkan pada kesempatan kedua. Kata-kata penyesalan mengalir tanpa henti, tapi ruangan tetap sunyi. Tidak ada jawaban yang menenangkan, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar putus-putus, dan di sela-sela itu, bisikan halus yang kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu turun tanpa sisa cahaya, seolah langit sengaja menutup diri dari apa yang akan terjadi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga,
Hanya keheningan pekat yang menggantung di udara, membuat setiap tarikan napas terasa berat dan menyakitkan. Arman berdiri di tengah ruang tengah rumahnya, sendirian. Sementara di kamar belakang, Sari dan anak mereka terlelap dalam tidur yang terlalu tenang. Tidur yang lebih mirip kelelahan daripada istirahat. Rumah itu seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang sudah lama dijanjikan. Arman tahu, ini bukan lagi tentang melarikan diri. Semua upaya telah gagal, semua doa telah kembali padanya tanpa jawaban. Yang tersisa hanyalah satu jalan, jalan terakhir yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan benar-benar ia tempuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari dan mengeluarkan kantong kain hitam itu untuk terakhir kalinya. Kainnya kini terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena isinya bertambah, melainkan karena beban yang dibawanya telah mencapai puncaknya. Lilin-lilin kembali disusun, lingkaran kembali digambar di lantai. Tapi kali ini Arman tidak lagi ragu. Wajahnya kosong, matanya cekung, dan langkah-langkahnya pelan tapi pasti. Api lilin menyala tanpa perlu korek, satu persatu, seolah sudah hafal tempatnya. Udara di dalam rumah berubah dingin dengan cepat, dan bau tanah basah kembali memenuhi ruangan. Lebih kuat, lebih menusuk, hingga membuat kepala Arman berdenyut. Ketika Arman duduk di tengah lingkaran itu, suara bisikan langsung datang. Tidak lagi samar, tidak lagi malu-malu. Suara itu kini memenuhi ruangan, datang dari segala arah, menyatu menjadi satu nada panjang yang bergetar di dada. Tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan, hanya kepastian yang dingin bahwa waktu telah habis. Arman menutup mata, dan dalam gelap itu ia melihat bayangan-bayangan yang semakin jelas, berdiri mengelilinginya, tinggi, hitam, tanpa wajah, tanpa bentuk yang bisa dikenali sebagai manusia. Pisau ritual kembali menyentuh kulitnya. Tapi kali ini rasa sakit hampir tidak terasa. Yang ada hanyalah rasa lelah yang dalam. Kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari jiwa. Darah menetes lebih banyak, jatuh ke lantai. Dan saat tetesan terakhir menyentuh lingkaran, sesuatu berubah. Dinding rumah bergetar pelan. Bukan seperti gempa, melainkan seperti makhluk hidup yang sedang bangun dari tidur panjang. Api lilin meredup lalu membesar dengan warna yang tidak wajar. Cahaya mereka tidak lagi kuning, melainkan gelap, seperti bayangan yang menyala. Suhu ruangan turun drastis, napas Arman terlihat jelas, dan suara-suara itu kini menyebut namanya dengan nada yang hampir lembut. Dalam momen itu, Arman akhirnya memahami satu hal yang selama ini ia tolak. Ritual ini bukan untuk memanggil kekayaan. Ritual ini adalah untuk menutup perjanjian. Bayangan terbesar melangkah maju, lebih dekat dari yang lain. Kehadirannya membuat udara terasa menekan dada, membuat Arman sulit bernapas. Tidak ada wajah, tidak ada mata, tapi Arman tahu sesuatu itu sedang menatapnya. Di hadapan sosok itu, semua pembenaran runtuh. Tidak ada lagi alasan tentang keluarga, tentang bertahan hidup. Yang tersisa hanyalah kebenaran telanjang bahwa ia telah memilih jalan ini dengan sadar. Dalam detik-detik yang terasa abadi, Arman memikirkan Sari dan anaknya. Ia berharap dengan ritual ini penagihan akan berhenti padanya. Ia berharap, meski terlambat, masih ada sisa belas kasihan. Dengan sisa tenaga yang ada, Arman menyelesaikan kalimat terakhir ritual itu. Suaranya pelan tapi mantap, seperti seseorang yang akhirnya menerima akhir dari perjalanannya sendiri. Saat kata terakhir terucap, semua lilin padam bersamaan. Gelap menyelimuti segalanya. Tidak ada teriakan, tidak ada suara benturan, hanya keheningan yang sangat dalam. Keheningan yang terasa seperti menutup sebuah pintu besar. Di dalam gelap itu, Arman merasakan tubuhnya melemah. Kesadarannya ditarik perlahan. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, ia merasakan satu sentuhan dingin di dadanya. Bukan kasar, bukan lembut, hanya final. Ketika cahaya pagi akhirnya menyelinap masuk ke dalam rumah itu, ritual terakhir telah selesai. Dan apapun yang terjadi di malam itu, tidak akan pernah bisa diceritakan oleh mereka yang masih hidup. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi cahayanya terasa dingin, pucat,
seperti sekedar formalitas bahwa hari baru telah dimulai. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang masih menyimpan kehidupan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi perabot, tidak ada napas berat dari ruang tengah. Yang ada hanyalah kesunyian panjang, seolah malam belum benar-benar pergi dan masih bersembunyi di sudut-sudut ruangan. Sari terbangun dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang hilang sebelum ia sempat menyadarinya. Ia berjalan perlahan keluar kamar, memanggil nama Arman tanpa suara, karena tenggorokannya terasa kering. Langkahnya terhenti di ruang tengah. Arman tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya terbuka menatap kosong ke arah langit-langit rumah yang retak. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Hanya ekspresi ketakutan yang membeku, seolah ia melihat sesuatu di detik terakhir yang tidak seharusnya dilihat manusia. Tangisan Sari pecah pelan, bukan jeritan, melainkan isak yang tertahan, seolah udara pun enggan membiarkan suara itu terlalu keras. Anak mereka berdiri di ambang pintu, memeluk boneka lusuhnya, menatap ayahnya tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi. Ia hanya tahu ada sesuatu yang tidak akan kembali. Sejak pagi itu, rumah itu berubah menjadi ruang duka yang tidak pernah benar-benar terucap. Hari-hari berlalu, dan keanehan yang dulu menyelimuti rumah itu perlahan menghilang. Tapi bersamaan dengan itu, semua yang pernah datang juga ikut pergi. Uang yang tersisa menguap tanpa jejak. Usaha yang sempat berkembang runtuh tanpa sebab yang jelas. Rumah itu akhirnya dijual untuk menutup utang yang muncul kembali, utang yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Seolah kekayaan itu hanya dipinjamkan dan kini telah ditarik kembali dengan bunga yang kejam. Sari dan anaknya pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih sempit, tapi lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan, tidak ada lagi suara langkah di malam hari. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup terlalu pelan dan udara terasa terlalu dingin, Sari terbangun dengan perasaan diawasi, seperti ada seseorang yang berdiri jauh, memperhatikan dari tempat yang tidak bisa dijangkau cahaya. Anak mereka terkadang berbicara sendiri, menyebut nama ayahnya dengan nada rindu. Ia mengatakan ayahnya baik-baik saja, hanya lelah, hanya tidur di tempat yang sangat gelap. Sari tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia memilih memeluk anaknya erat, berharap ingatan itu akan memudar seiring waktu. Tentang Arman, orang-orang menyebut kematiannya sebagai serangan jantung mendadak. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Ritual, perjanjian, dan malam terakhir itu terkubur bersama tubuhnya. Tapi rumah lama itu tidak pernah benar-benar kosong. Tetangga mengatakan kadang lampu ruang tengah menyala sendiri di malam hari, dan di lantai terlihat bekas lingkaran samar yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Dan di suatu tempat yang tidak dikenal, jauh dari doa dan harapan manusia, sesuatu berdiri dalam sunyi, menghitung janji yang telah ditepati. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan, hanya keseimbangan yang kembali terjaga. Kekayaan telah dibayar, nyawa telah diambil, perjanjian telah ditutup. Cerita Arman berakhir tanpa pahlawan, tanpa keadilan, tanpa kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang terlalu mahal untuk dipelajari, bahwa tidak semua jalan keluar benar-benar membawa keluar, bahwa apapun yang datang dari gelap akan selalu menagih dengan cara yang sama gelapnya. Dan di malam-malam tertentu, ketika seseorang duduk sendirian dalam keputusasaan dan mulai memikirkan jalan pintas, sebuah bisikan halus akan kembali beredar di udara, mengingatkan bahwa cerita seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya menunggu orang berikutnya untuk memulainya kembali. Dan pada akhirnya, semua kembali sunyi. Tidak ada harta yang bisa dibawa pergi. Tidak ada doa yang mampu mengulang waktu. Yang tersisa hanyalah rumah kosong dan nama yang tak lagi disebut. Pesugihan memang menjanjikan segalanya, tapi ia selalu menagih yang paling berharga. Bukan saat kita miskin, melainkan saat kita merasa sudah aman. Ingat satu hal,
Tidak ada perjanjian gelap yang benar-benar selesai. Tidak ada jalan pintas yang tidak berujung kehilangan. Jika malam ini kamu masih bisa tidur dengan tenang, bersyukurlah. Karena ada orang-orang di luar sana yang sudah membayar terlalu mahal untuk satu keputusan yang hanya mereka sesali di detik terakhir hidupnya.